Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar psikologi, yaitu materi yang akan saya bawakan di sini yaitu tentang penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah adaptasi. Jadi dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmania dan rohania, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Itu adalah definisi dari penyesuaian. Menurut Harlow, penyesuaian diri secara lebih umum yaitu bila mana seseorang mampu menyesuaikan diri terhadap orang lain secara umum ataupun terhadap kelompok, dan ia memperlihatkan sikap serta tingkah laku yang menyenangkan, berarti ia diterima oleh kelompok atau lingkungannya. Dengan perkataan lain, orang itu mampu menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya. Definisi selanjutnya itu menurut Kartono, penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai harmoni pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Yang menurut Ali, selanjutnya ada menurut Ali dan Asrori, penyesuaian diri dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mencakup respon-respon mental dan perilaku yang diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustasi, konflik, serta untuk menghasilkan kualitas keselarasan antara tuntutan dari dalam diri individu dengan tuntutan dari luar atau lingkungan tempat individu berada. Selanjutnya menurut Schneiders, penyesuaian diri sebagai suatu proses yang melibatkan respon-respon mental dan perubahan individu dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan. Proses-proses dari penyesuaian diri adalah: yang pertama, ada proses yang sempurna dapat terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang. Proses penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses sepanjang hayat, dan manusia terus-menerus menemukan dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi sehat. Karakteristik dari penyesuaian diri yang adalah mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai dengan hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologi. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, adanya memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Yang kelima, ada mampu dalam belajar. Yang keenam, menghargai pengalaman. Dan yang terakhir, ada bersikap realistik dan objektif. Penyesuaian diri secara positif. Penyesuaian diri dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan dalam berbagai bentuk, antara lain penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi, penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba, penyesuaian dengan substitusi, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi, penyesuaian dengan belajar. Penyesuaian diri yang ada di sini ada penyesuaian diri yang salah. Bentuk reaksi dalam penyesuaian diri yang salah yang pertama adalah reaksi bertahan. Itu terbagi menjadi rasionalisme, represi, dan proyeksi. Yang selanjutnya ada reaksi menyerang. Ada terbagi menjadi selalu membenarkan diri sendiri, mau berkuasa dalam setiap situasi, dan mau memiliki. Selanjutnya ada reaksi melarikan diri, terdiri dari minuman keras, obat-obatan, bunuh diri, tidur, berfantasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri pada remaja. Kondisi-kondisi fisik itu seperti keturunan, kesehatan, penyakit, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Selanjutnya ada penentu psikologis. Yang selanjutnya ada kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah. Selanjutnya ada penentu kultural atau budaya termasuk agama. Kondisi fisik atau jasmania. Kondisi jasmania merupakan kondisi primer yang penting bagi seseorang menyesuaikan diri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan-gangguan dalam sistem syaraf, kelenjar, dan otak menimbulkan gejala-gejala gangguan mental, tingkah laku, dan kepribadian. Kondisi sistem tubuh yang baik merupakan syarat bagi tercapainya proses penyesuaian diri yang baik.
Di sini ada perkembangan kematangan dan penyesuaian diri. Selanjutnya ada penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Pengalaman. Yang pertama itu ada pengalaman. Tidak semua pengalaman mempunyai arti bagi penyesuaian diri. Pengalaman yang menyenangkan akan menimbulkan penyesuaian diri yang baik dan sebaliknya. Yaitu selanjutnya ada belajar. Proses belajar merupakan suatu dasar yang fundamental dalam proses penyesuaian diri, karena melalui belajar, ini akan berkembang pola-pola respon yang akan membentuk kepribadian. Yang selanjutnya ada penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Determinasi diri. Di determinasi diri ini ada faktor-faktor. Itu ada faktor kekuatan yang mendorong untuk mencapai taraf penyesuaian yang tinggi. Determinasi ini mempunyai peranan penting dalam proses penyesuaian diri karena mempunyai peranan dalam mengendalikan arah dan pola penyesuaian diri. Selanjutnya adalah konflik dan penyelesaian. Yang selanjutnya ada lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Lingkungan itu adanya rumah dan keluarga, hubungan orang tua dan anak, hubungan saudara, masyarakat, dan sekolah. Kultural dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Di sini ada lingkungan kultural di mana individu berada dan berinteraksi akan menentukan pola penyesuaian diri. Agama, yang selanjutnya ada agama. Agama memberikan tuntutan, konsep, dan falsafah hidup yang meyakinkan dan benar. Permasalahan penyesuaian diri remaja. Masalah yang berhubungan dengan orang tua adalah pelaksanaan tugas pengembangan dalam hal mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua. Kebutuhan, yang selanjutnya kebutuhan akan perhatian. Yang selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan yang bertentangan dengan kebergantungan secara ekonomis, khususnya adalah pendidikan atau sekolah. Masalah yang berhubungan dengan diri atau pribadi remaja itu sendiri. Ada banyak di sini dijelaskan. Selanjutnya ada masalah yang berhubungan dengan masyarakat. Itu ada pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat luas. Yang selanjutnya ada implikasi proses penyesuaian diri remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Menciptakan situasi sekolah yang nyaman, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, pemahaman terhadap anak didik secara menyeluruh, menggunakan metode dan alat mengajar yang menarik, ruangan kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, peraturan dan tata tertib yang jelas dan mudah dipahami anak didik, hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dan orang tua siswa. Implikasi bagi guru. Yang pertama, memberikan kesempatan dan antusias dalam aktivitas rumah dan optimis, mampu mengontrol diri, senang humor, mengetahui dan mengakui kesalahan, jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa, dan memiliki rasa pengertian simpati dalam bekerja dan bersama siswa. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan mengenai penyesuaian diri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.